Bab 141. Dia tidak punya rasa sayang sedikit pun pada bajingan yang memanfaatkan orang lain ini. Tapi jika dia harus memilih antara Chen Yuan dan si tua gemuk, dia tetap akan memilih Chen Yuan. Yang lebih baik di antara dua pilihan buruk. Bahkan jika seseorang melanggar aturan yang tidak terucapkan, maka pilihlah yang terlihat enak dipandang. Sebenarnya, dilihat dari sudut pandang lain, pria di depannya cukup baik. Kaya, tampan, dan murah hati. Ini seharusnya menjadi kandidat pangeran tampan di benak banyak gadis. Tapi mengapa perilakunya begitu tercela? Bukankah seharusnya dia mendekati perempuan dengan cara yang berbeda? Mengapa dia harus berbicara begitu kasar? Kekasih. Kata yang sangat buruk. Jika dia tidak menggunakan kata-kata seburuk itu sejak awal, mungkin orang-orang akan tergerak olehnya sekarang. Chen Yuan tidak peduli dengan pendapat Gao Xuanyin. Dia harus berbicara dengan jelas terlebih dahulu. Kalau tidak, akan ada kecelakaan mobil lagi saat itu. Alasan apa yang harus dicari bajingan ini? Dia tidak selalu bisa menemukan alasan untuk menyelamatkan keadaan. Daripada terburu-buru saat itu, lebih baik berbicara dengan jelas sejak awal, dan menyingkirkan semua faktor yang tidak stabil sejak dini. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang sebaiknya tidak diselesaikan dengan emosi. Kalau tidak, dia akan terlalu sibuk. Menghabiskan uang untuk keuntungan pribadi adalah cara yang bijaksana. Baiklah, mari kita bicarakan masalah hari ini di sini untuk sementara. Aku masih ada urusan, jadi mari kita selesaikan dulu. Jika kamu kekurangan uang, beritahu aku kapan saja, selamat tinggal. Kurang dari setengah jam Chen Yuan memasuki rumah. Memberikan mobil mewah terlebih dahulu, lalu memberikan juta. Meskipun matanya terlihat sangat sembrono. Namun sebenarnya, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dari awal hingga akhir. Bahkan jika seorang pria dan seorang janda tinggal bersama di kamar yang sama. Tetap dengan premis semacam transaksi. Chen Yuan juga tidak menyentuhnya. Ketika Chen Yuan pergi, Gao Xuanyin menghela napas lega, dan suasana hatinya yang waspada tiba-tiba rileks. Dia menemukan bahwa bajingan ini tampaknya tidak terlalu jahat. Ada sedikit prinsip dasar. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 10. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini minus 5 poin. Setelah Chen Yuan meninggalkan komunitas internasional tepi laut. Baru kemudian dia menyadari bahwa tingkat kesukaan Gao Xuanyin terhadapnya telah meningkat. Namun peningkatannya tidak banyak, sampai sekarang, keberuntungannya masih negatif. Sepertinya bintang-bintang berbeda. Biayanya lebih dari 2.000 juta, dan keberuntungannya masih sangat rendah. Gelombang ini seharusnya bisa menghasilkan banyak uang dari Gao Xuanyin. Cukup kirim dia minus 1 juta setiap hari di masa depan. Berapa lama dia bisa bertahan? Setelah setengah jam, Gao Lang bergegas pulang. Dia adalah seorang pemuda berusia awal 20-an dengan gaya rambut sebahu dan pakaian yang sangat modis. Kak, siapa pemilik Ferrari lava di bawah itu? Mobil itu diparkir di tempat parkirku. Apa hebatnya mengendarai lava yang rusak? Bisakah kau parkir sembarangan jika punya uang? Sialan. Ngomong-ngomong, Kak, Tuan Yan akan segera datang. Aku harus segera bersiap untuk menyambut Tuan Yan. Gao Lang buru-buru mengeluarkan daun teh berharga di rumah. Dia tampak terburu-buru. Karena dia tahu bahwa Tuan Yan akan datang ke rumahnya untuk melihat-lihat rumah, dan ini adalah kesempatan bagus untuk mengenal Tuan Shen Hao, jadi dia bergegas kembali dari Handong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Totalnya sekitar 4 hingga 50 menit. Tapi dia tidak tahu bahwa Chen Yuan membutuhkan waktu 15 menit untuk berkendara ke rumahnya, dan 10 menit diantaranya adalah waktu berjalan kaki untuk mengambil mobil. Tuan Yan sudah datang. Ferrari yang kau sebutkan adalah mobil mewah yang dia berikan kepadaku, dan dia mentransfer juta kepadaku. Gao Xuanyin baru saja selesai berbicara. Gao Lang langsung terstunet. Rasanya semuanya bergerak terlalu cepat, sedikit tidak nyata. Baru kemudian dia memperhatikan kunci mobil Ferrari di meja kopi. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Kak, apakah ini benar-benar mobil mewah yang Tuan Yan berikan kepadamu? Sebuah supercar senilai lebih dari 2.000 juta yuan. Benar. Dia juga mentransfer juta kepadamu. Benar. Astaga, efisiensi Tuan Yan terlalu tinggi, dan dia menjatuhkanmu secepat itu. Gao Lang, dasar bajingan kecil, kau ingin mati, kan? Tahukah kau syarat-syarat selangit apa yang diberikan Bos Xian kepada adikmu? Dia meminta adikmu menjadi kekasihnya. Apa yang salah dengan menjadi kekasih? Aku punya mobil sport, dan aku punya uang tak terbatas untuk dibelanjakan. Kalau aku seorang wanita, aku juga akan menjadi kekasih. Adik, jangan abaikan berkahmu saat kau sedang dalam berkah, apalagi aku mendengarkanmu. Konon Tuan Yan bahkan tidak punya pacar serius sekarang,
jadi dia agak ambigu dengan adik Xiao Ruohan. Mungkin kamu masih punya kesempatan untuk menjadi pelanggan tetap. Separuh pertama ucapan Gao Lang hampir membuat Gao Xuanyin mati ketakutan. Namun separuh kedua ucapannya membuat Gao Xuanyin terdiam sejenak. Beberapa pikiran aneh muncul tanpa alasan di hatinya. Bukankah adik Xiao Ruohan itu Xiao Ruyu? Dia pernah melihat gadis ini 2 kali. Sama-sama gadis yang sangat cantik dan bersemangat. Terdengar kabar bahwa keluarga Xiao hampir bangkrut, tetapi tiba-tiba bangkit kembali. Mungkinkah Tuan Yan juga berada di balik dukungan itu? Xiao Ruoyu juga menjadi kekasih Tuan Yan. Betapa hebatnya energi pria ini. Kak, kenapa kau tidak meminjamkanku mobil sport ini? Aku ingin berpura-pura keren. Tidak, aku tidak bisa meminjamkanmu mobil. Aku belum berjanji padanya. Jika kau mengendarai mobil orang lain seperti ini, jika terjadi sesuatu, kakak dan aku harus menjual diri. Baiklah, kalau kau tidak meminjam, ya tidak apa-apa. Gao Lang memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, tetapi dalam hatinya ia mulai memiliki beberapa ide jahat. Ia sudah lama ingin berpura-pura agresif di depan saudaranya. Akan ada pesta besok malam, jika ia muncul dengan mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta yuan, ia pasti akan mengejutkan para hadirin. Memikirkannya, aku merasa pencuri itu masih punya muka. Kata-kata tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Zhao Yuqi dan Qin Bingsui mulai berdiskusi karena penampilan Chen Yuan di lapangan basket pagi itu. Di mata Zhao Yuqi, yang dilihatnya adalah penampilan Chen Yuan yang tak terkendali dan berani di lapangan basket. Bakat Chen Yuan jauh melebihi imajinasinya, dan ia sempurna dalam musik, olahraga, dan uang. Yang dilihat Qin Bingsui adalah Chen Yuan berselingkuh dengan banyak gadis. Ini adalah pria bajingan. Yuqi, kau sudah melihat apa yang terjadi di lapangan basket pagi tadi, kan? Chen Yuan, para yin-yin-yanyan di sekitarnya bukan hanya 1 atau 2 orang. Aku tahu Lin Sutong adalah mantan pacarnya, tapi mereka sudah putus sekarang, dan tidak ada hubungan lagi. Chen Yuan teguh, tapi Lin Sutong masih terus mengganggu dan tidak mau melepaskan. Sedangkan Sulele, dia punya reputasi buruk di sekolah. Yah, banyak pria yang ragu-ragu dengannya, aku tidak akan terlalu memikirkannya, Chen Yuan tidak akan menyukainya, dan He Ziying, yang dulunya pacar Liang, dia lebih memperhatikan Chen Yuan daripada dirinya. Liang bahkan lebih buruk, dia hanya berkeliaran, aku percaya Chen Yuan akan membuat penilaiannya sendiri. Kata Zhao Yuqi. Menunjukkan sisi percaya dirinya. Memang benar bahwa ketiga gadis itu lebih rendah darinya. Yuqi, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu atau tidak, tetapi melihatmu seperti ini, aku benar-benar khawatir. Kau harus menjauhi bajingan seperti Chen Yuan. Senior Qin, jika kau mengatakan itu lagi, aku benar-benar akan marah. Chen Yuan tidak memprovokasimu, mengapa kau terus menargetkannya? Wajah Zhao Yuqi tampak tidak senang. Yuqi, tahukah kamu bahwa pada malam pesta ulang tahunmu, Chen Yuan mengantarku pulang dengan mobil sport, dan dia sengaja mencari sekelompok orang untuk menggodaku, lalu muncul di panggung pada saat kritis, ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Tang Xiwen pernah melakukan hal seperti ini padaku sebelumnya. Itu membosankan, menjijikkan, dan membuatku muak. Dia bahkan bermain-main dengan 6 orang. Mencari seseorang untuk berakting dalam sebuah drama, dia bahkan tidak menemukan beberapa aktor profesional. Tahukah kamu apa yang dia pikirkan? Yuqi, aku tidak mengatakan ini untuk pamer, aku hanya ingin kamu melihat wajah asli Chen Yuan lebih awal. Qin Bingsui memikirkannya selama beberapa hari, dan merasa bahwa dia masih harus mengaku kepada Zhao Yuqi. Dia berpikir bahwa Zhao Yuqi akan terkejut dan kecewa setelah mendengar kata-kata ini, dan akan tersadar dan menyadari wajah asli bajingan Chen Yuan. Tapi siapa sangka? Ekspresi wajah Zhao Yuqi tidak berubah sedikit pun. Senior Qin, apakah Anda salah lihat? Chen Yuan sudah sangat jago berkelahi, bukankah Anda sudah menonton videonya saat dia sendirian bersama 20 orang? Dan ini hari ulang tahun saya, dan saya tidak memberitahu Chen Yuan bahwa Anda akan datang, dia mungkin tidak punya waktu untuk mengaturnya sebelumnya, kan? Kakak Qin, apakah Anda sedikit egois? Bagaimana kalau saya mencari video itu dan menunjukkannya kepada Anda? Setelah Zhao Yuqi selesai berbicara, dia mulai mencari video di ponselnya. Tak lama kemudian, video itu ditemukan. Senior Qin, lihat, ini videonya. Bab 142. Seluruh proses pembuatan video berlangsung kurang dari 5 menit. Karena saat itu malam hari, gambar yang diambil tidak terlalu jelas. Namun, samar-samar dapat dikenali bahwa pria pemberani dan tak terkalahkan dalam video itu tidak lain adalah Chen Yuan. Dia memukul 21 orang sekaligus. Di antara pipa baja dan batang besi, dia bisa bergerak bebas. Dia sangat cepat.
Seluruh tubuhnya lincah dan elegan, dengan reaksi yang sangat cepat dan kekuatan yang besar. Dia bahkan bisa mengangkat seseorang dengan berat lebih dari 100 kg sebagai senjata humanoid. Ini mengingatkan saya pada postur Chen Yuan yang tak terkendali dan heroik di lapangan basket pagi itu. Hati Qin Bingsui terguncang. Mungkinkah itu hari itu? Itu benar-benar sekelompok preman, bukan rutinitas yang diatur oleh Chen Yuan. Aku salah paham tentang Chen Yuan. Pikirnya dalam hati. Sedikit rasa malu muncul di wajah Qin Bingsui. Jika ini benar-benar terjadi, itu berarti Chen Yuan sama sekali tidak tertarik padanya. Dia juga tidak menginginkannya. Hari itu dia hanya mampir sebentar, dan dia dengan baik hati ingin mengajaknya jalan-jalan. Kebetulan dia sedang dilecehkan oleh seorang preman. Jadi dia dengan baik hati membantunya, tetapi bukannya berterima kasih, mereka malah saling memaki. Qin Bingsui tersipu. Tiba-tiba sedikit panik karena malu. Setelah sekian lama, dia benar-benar terlalu memanjakan diri dan merasa benar sendiri. Sangat canggung. Kenapa harus memalukan? Qin Bingsui menutupi pipinya yang panas, dan menatap Zhao Yuqi dengan malu. Maaf, Yuqi, mungkin aku benar-benar salah paham. Tidak apa-apa, kakak Qin, selama kau tidak merebut Chen Yuan dariku, tidak masalah jika kau terus membencinya. Zhao Yuqi melihat Qin Bingsui malu. Tiba-tiba ingin tertawa. Aku tidak menyangka kau, kakak Qin, terkadang bersikap penuh kasih sayang. Haha, keren. Sejak pesta ulang tahun hari itu, hubungan antara dia dan Qin Bingsui telah membaik, tetapi mereka tidak dianggap sebagai saudara perempuan atau teman. Paling banter, mereka hanya bisa dianggap sebagai teman biasa, dan semua orang menundukkan kepala dan melihat mereka ketika mereka mendongak. Terlebih lagi, Qin Bingsui akan segera lulus sekolah, dan dia sudah bergabung dengan sebuah perusahaan besar sebagai asisten presiden. Mampu memasuki posisi tingkat tinggi seperti itu tepat setelah lulus dianggap sebagai perkembangan yang sangat baik. Namun karena Qin Bingsui akan segera meninggalkan sekolah, konflik dan dendam sebelumnya harus dilupakan. Di luar lingkungan sekolah, mereka semua adalah teman sekelas. Tidak perlu lagi memperdebatkan masa lalu. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku merebut Chen Yuan darimu? Bahkan jika aku tidak menikah di kehidupan ini, aku tidak akan merebut seorang pria darimu. Qin Bingsui berbicara dengan nada tegas. Sore harinya, Serikat Mahasiswa Lake mengadakan rapat. Selama rapat ini, Qin Bingsui berdiri di podium dan menyampaikan pidato tentang karir kuliahnya selama 4 tahun. Mulai hari ini, dia akan resmi mengundurkan diri sebagai ketua Serikat Mahasiswa. Ketua Serikat Mahasiswa yang baru akan dipilih nanti. Zhao Yuqi, yang awalnya sangat kompetitif, langsung mengatakan bahwa dia mungkin akan fokus pada bisnis siaran langsung dalam waktu dekat. Dia tidak lagi cocok untuk posisi ketua Dewan Mahasiswa. Dia mengundurkan diri secara sukarela. Pada akhirnya, ketua Serikat Mahasiswa adalah Zhong Lili. Waktu berlalu. Hari berikutnya, asrama di setiap gedung asrama di sekolah mulai ramai. Karena saat ini, mahasiswa senior akan segera pindah. Mereka mulai mengemas barang satu persatu, mengirim koper ke rumah, dan stasiun ekspres sangat sibuk. Restoran-restoran di sekitar sekolah mulai penuh satu persatu. Karena banyak mahasiswa sudah mulai makan santai. 4 tahun menjalin hubungan, membicarakan segalanya, mungkin mulai hari ini, kita akan berpisah, tersebar di seluruh dunia. Mulai saat itu, kita akan berbeda satu sama lain. Setiap mahasiswa yang akan lulus memiliki banyak perasaan di hatinya. Beberapa bahkan sampai berlinang air mata. Terutama mahasiswa yang sudah punya pacar. Hatiku bahkan lebih panik. Musim kelulusan adalah musim putus cinta. Hubungan di universitas tidak kuat, dan begitu memasuki masyarakat, akan menghadapi berbagai pilihan dan kesulitan. Sudahkah kamu mendapatkan pekerjaan? Sudahkah rumahmu disewakan? Atau apakah keluarga memintamu untuk kembali ke kampung halaman dan mencarikan tempat tinggal untukmu? Atau kamu memilih untuk bekerja sendiri di kota sendirian? Atau pilihlah untuk mengemasi tasmu dan kembali ke kampung halamanmu untuk mencari perkembangan yang stabil di bawah pengaturan orang tuamu. Tapi kamu dan pacarmu tidak berada di tempat yang sama. Tidak mungkin dia akan ikut pulang bersamamu. Tapi kamu bekerja keras sendirian di kota besar, dan kamu tidak bisa menghidupinya dengan 5.000 yuan sebulan. Setelah membayar sewa, uangmu hanya cukup untuk makan. Kamu tidak bisa membeli hadiah, pergi ke taman bermain, atau bahkan punya waktu untuk pergi ke taman. Putus cinta itu wajar. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa kelulusan adalah musim putus cinta? Setelah memasuki masyarakat, ada banyak godaan. Gadis-gadis bertemu beberapa paman berusia sekitar 30 tahun. Mereka punya rumah, mobil, dan deposit, dan mereka semua mengenal gadis-gadis dengan sangat baik, dan mereka lebih dewasa dan stabil.
Kamu baru saja lulus dan bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa bersaing dengan paman-paman sukses ini? Chen Yuan adalah seorang junior saat ini, dan akan menjadi senior tahun depan. Ketika dia melewati restoran, melihat sekelompok teman sekelas berkumpul dan menangis, beberapa gadis bahkan minum anggur putih, dia juga cukup tersentuh. Aku tidak tahu apakah mereka akan melakukan hal yang sama ketika mereka lulus tahun depan. Tidak ada pesta yang berlangsung selamanya. Perpisahan selalu menyedihkan. Terkadang orang memang tidak mau tumbuh dewasa. Tapi apa yang harus dihadapi, tetap harus dihadapi. Setelah Chen Yuan selesai makan, dia kembali ke asramanya. Ketiga teman sekamarnya sedang membahas berita gosip di internet. Sial, Lao Chao, tahukah kau? Pukul 8 tadi malam, Gao Xuanyin membocorkan berita di Weibo bahwa sutradara terkenal di industri hiburan, Tuan Hu, berkolusi dengan produser dan investor. Dia dicurigai melanggar aturan tak tertulis untuk artis wanita. Karena itu, dia dijebak secara tragis. Pukul 8 tadi malam, dia memposting unggahan Weibo sepanjang satu kata, menjelaskan secara detail bagaimana dia dijebak, dan secara terbuka membuat marah sutradara besar di industri hiburan. Unggahan itu di-repost oleh ratusan orang, dan sekarang telah melesat ke peringkat 0 di daftar pencarian populer. Siapa Gao Xuanyin? Aku sepertinya tidak punya kesan apapun. Zhou Haikuan menyentuh kepalanya dan bertanya dengan ragu. Gao Xuanyin adalah aktris yang membintangi serial TV yang sangat populer tahun lalu, Million Boys Dream, ya. Dia adalah pemeran utama wanita dalam serial TV ini. Serial ini sempat populer untuk sementara waktu, tetapi karena nama-nama besar di lokasi syuting dan skandal selingkuhan, popularitasnya langsung menurun. Ternyata dia. Saat itu, saya pikir dia sangat memesona. Dia cantik, dan kemampuan aktingnya juga luar biasa. Saya tahu drama TV, tetapi saya tidak ingat nama aslinya. Dia diblokir. Zhou Haikuan tiba-tiba menyadari. Artis wanita ini telah menghilang selama setahun. Kudengar insiden itu berdampak besar padanya. Bukan hanya menghancurkan karir aktingnya, tetapi dia juga harus membayar ganti rugi yang tinggi. Dia mungkin harus menjual dirinya untuk melunasi utangnya. Aku tidak menyangka dia akan diam selama itu. Bertahun-tahun kemudian, dia malah menjatuhkan seorang sutradara besar di industri hiburan. Apakah masalah ini akan selesai? Chen Yuan mendengar percakapan beberapa teman sekamarnya. Ia langsung terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Gao Xuanyin akan bergerak secepat itu. Hanya sehari kemudian, ia membuat keributan tentang masalah ini. Sepertinya ia telah menanggungnya selama setahun, dan ia tidak sabar untuk kembali. Tapi ini baru permulaan. Mungkin tidak semudah itu untuk menjatuhkan seorang sutradara besar yang telah lama berkecimpung di industri hiburan hanya dengan satu unggahan Weibo. Bab 143. Sejak Chen Yuan pergi kemarin. Setelah berpikir lama, Gao Xuanyin memutuskan untuk menerima syarat Chen Yuan. Bahkan sebagai kekasih. Itu lebih baik daripada sekarang, menanggung aib sebagai selir, dan semua orang berteriak dan memukulinya, seperti tikus yang menyeberang jalan. Selama Chen Yuan dapat memenuhi janjinya, dia rela membayar berapapun harganya. Kau pernah berada di puncak sebelumnya, dan kau tahu bagaimana rasanya dikhianati ketika jatuh ke bawah. Sekarang keputusan telah dibuat di dalam hati. Maka habiskan uang Chen Yuan, tidak akan ada lagi tekanan psikologis. Gao Xuanyin adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa dengan situasinya saat ini, jika dia ingin kembali, dia harus membersihkan dirinya sendiri. Ada banyak cara untuk membersihkan nama baik, tetapi yang paling efektif adalah menjatuhkan Tuan Hu dan mengungkap insiden aturan tak tertulis Tuan Hu tentang artis wanita. Biarkan dirinya kembali sebagai korban. Benar-benar membalikkan citranya sebagai artis buruk yang memainkan peran besar di lokasi syuting dan bertindak sebagai selir bagi orang kaya. Apakah ini sulit dilakukan? Sulit. Hanya mengandalkan Weibo untuk menyebarkan berita saja tidak cukup. Dia masih harus mengeluarkan uang untuk membeli pencarian populer, media sosial, dan media lainnya agar masalah ini menjadi sangat heboh. Melakukan hal-hal ini sebenarnya tidak sulit. Jika punya uang, dia bisa membeli tim profesional untuk membersihkannya. Tapi itu masih jauh dari cukup. Tuan Hu telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan dia juga memiliki tim humasnya sendiri. Anda bisa membeli media sosial, dan orang lain juga bisa membeli media sosial. Saling menjelekkan hanya akan seperti anjing makan anjing. Oleh karena itu, dia membutuhkan palu sungguhan. Menghancurkan Tuan Hu sepenuhnya. Sebenarnya, mendapatkan bukti sangat mudah. Kuncinya tergantung pada apakah Anda bersedia mengeluarkan uang. Gao Xuanyin jelas bukan satu-satunya artis wanita yang telah dimanipulasi oleh Tuan Hu selama bertahun-tahun atau ingin menyembunyikan aturan. Sejauh yang Gao Xuanyin tahu, ada 5 atau 6 orang.
Bahkan beberapa artis wanita akan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke rumah mereka untuk dijelek-jelekkan, hanya untuk mendapatkan lebih banyak dialog dan adegan. Mendiskusikan naskah dengan sutradara di ruangan yang sama di tengah malam. Terlalu banyak artis wanita di lingkaran ini yang ingin dipromosikan. Mereka akan menggunakan tubuh mereka sebagai syarat untuk secara aktif merayu sutradara, produser, investor, dan bahkan beberapa penulis skenario, teknisi pencahayaan, dan fotografer. Jika Anda ingin bergaul baik di lingkaran tersebut, Anda perlu melakukan pekerjaan yang baik dalam semua aspek hubungan. Cari saja artis wanita yang telah diincar oleh Tuan Harimau. Bayar harga tinggi agar mereka secara sukarela berdiri dan memberi pukulan telak. Tuan Harimau akan terluka parah jika tidak mati. Untuk artis wanita yang sudah populer, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Karena mereka akan menyayangi sayap mereka dan tidak akan memperlihatkan keburukan keluarga mereka. Tetapi artis tingkat keempat, kelima, dan bahkan ke-18 berbeda. Selama harga Anda cukup tinggi, mereka semua akan bersedia. Berapa banyak artis wanita yang pernah bekerja dengan Tuan Harimau? Bukankah sulit menemukan beberapa yang memiliki pengalaman nyata diinjak-injak? Apakah 500 juta cukup untuk membuat Anda membongkar berita tersebut? Jika tidak cukup, 1.000 juta, 2.000, 3.000 juta. Selalu ada harga yang memuaskan Anda. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan uang. Jika ada, itu berarti pemberiannya tidak cukup. Lord Tiger terjebak dalam ritme peretasan internet. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Gao Xuanyin akan berhasil membersihkan namanya. Pikirannya jernih. Kuncinya bergantung pada seberapa kuat Chen Yuan. Faktanya, juta yang ditransfer Chen Yuan kepadanya tidak cukup untuk dihabiskan. Setelah membayar ganti rugi 3.000 juta terlebih dahulu, dia hanya memiliki 7.000 juta tersisa. Untuk 7.000 juta yuan, dia perlu membeli angkatan laut, membuat berita viral, dan menggunakan media sosial, dan dia perlu menyewa tim humas profesional untuk membersihkan namanya. Terutama berbicara dengan artis wanita lain tentang berita yang tersebar. Harus murah hati. Jika tidak, jika uangnya berkurang, mereka akan mengabaikannya sama sekali, dan bahkan mungkin akan menyerangnya balik. Dia tidak bisa melakukan ini sendiri. Seorang profesional harus disewa untuk melakukannya. Hitung saja, 7.000 juta bisa habis dalam beberapa hari. Gunakan 7.000 juta untuk menangani masalah ini. Apakah Master Tiger bisa dijatuhkan atau tidak, dia tidak tahu. Ding, 100 juta yuan telah masuk ke rekening bank Huaxia Anda. Tepat ketika Gao Xuanyin sedang terburu-buru memikirkan cara menabung uang sebanyak ini. Tiba-tiba sebuah pengingat pembayaran datang dari ponselnya. Detik berikutnya dia terkejut. 1 juta lagi. Tuan Yan, Anda ini orang macam apa? Anda terlalu hebat. Tepat ketika hati Gao Xuanyin berdebar kencang. Ia menerima pesan dari Presiden Yan di WeChat-nya. Aku tahu apa yang kau lakukan di Weibo. Aku akan mentransfer sejumlah uang saku terlebih dahulu. Aku akan mendukungmu. Kakak adalah pendukungmu yang kuat. Melihat pesan ini, mata Gao Xuanyin tiba-tiba memerah. Air mata samar-samar menggenang. Tahun ini, kekerasan siber yang dialaminya benar-benar membuatnya kewalahan. Keluhan di hatinya tak punya tempat untuk dilampiaskan. Setiap hari ia dihina oleh dunia. Selama nama Gao Xuanyin disebut, yang disebut adalah Xiao San. Orang tuanya tidak lagi peduli padanya seperti dulu, bahkan sering mengeluh. Adik laki-lakinya, Gao Lang, bahkan lebih menyebalkan. Sepanjang hari, mereka ingin memperkenalkannya, seorang adik selebriti, kepada generasi kedua yang kaya raya, lalu makan dan minum makanan pedas. Ia tak berdaya dan rentan. Tetapi setelah melihat pesan dari Chen Yuan ini, yang juga berisi transfer uang sebesar juta yuan, Gao Xuanyin tiba-tiba merasa telah menemukan pendukung. Dengan dukungan yang kuat, ada perasaan aman yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Tapi, kenapa pria ini begitu brengsek? Dia jelas tipe sampah yang paling kubenci. Dia menjaga kekasihnya hanya karena dia kaya. Dia hanyalah seorang playboy. Bukankah aku paling membenci sampah seperti ini? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Mustahil, aku tidak akan pernah menyukai bajingan seperti itu. Gao Xuanyin dengan gila-gilaan menyangkalnya dalam hatinya. Dia merasa bahwa perilakunya saat ini telah membuatnya menjadi orang yang paling dia pandang rendah sebelumnya. Tapi dia terobsesi dengan perasaan diandalkan ini. Setelah memikirkannya, Gao Xuanyin membalas pesan kepada Chen Yuan. Terima kasih. Gao Xuanyin. Kesukaan +5. Gao Xuanyin. Kesukaan +5. Gao Xuanyin. Kesukaan +5. Kesukaan saat ini, 10 poin. Benar saja, setelah juta serangan, kesukaan lawan akhirnya berubah dari angka negatif menjadi angka positif. Keajaiban uang memang luar biasa.
Chen Yuan tidak terburu-buru mengirimkan miliaran dolar sekaligus kepadanya. Sekaranglah saatnya dia membelanjakan uang. Belanjakan uang seperti air. Puaskan dia, tetapi jangan berlebihan. Jika tidak, begitu orang kehilangan rasa membutuhkanmu, kesukaan mereka mungkin tidak akan meningkat sama sekali. Kata-kata tersebut dibagi menjadi dua bagian. Setelah Qin Bingsui menonton video yang diberikan Zhao Yuqi kemarin, dia merasa sangat malu. Dia mungkin merasa bersalah pada Chen Yuan, tetapi dia tidak berniat meminta maaf. Karena memikirkan hal itu membuat pipinya memerah karena malu. Jika bertemu Chen Yuan lagi, dia takut akan menderita kanker karena malu. Lebih baik tidak bertemu lagi dengan pria ini, lagi pula dia sudah lulus dan meninggalkan sekolah, dan dia tidak akan pernah terlihat lagi. Hari ini, hari pertama dia resmi bekerja sebagai asisten Presiden Liu.com, dia menerima tugas tingkat tinggi. Presiden Liu.com juga seorang wanita mandiri berusia 30-an. Dia sangat mengagumi Qin Bingsui. Dia baru saja lulus dan dipercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Bingsui, seperti yang Anda ketahui, situs web kita baru berdiri kurang dari 2 tahun. Ini adalah perusahaan teknologi jaringan yang baru berkembang. Kami memiliki tim yang sangat muda dan penuh vitalitas. Aplikasi ikan mas yang dikembangkan oleh tim teknis kami telah menarik banyak perhatian. Umpan balik pasar yang bagus, tetapi untuk jenis aplikasi yang sama dengan kita, dan Da Hongsu, persaingannya juga sangat ketat. Untuk mempromosikan pasar, Da Hongsu telah menghabiskan biaya iklan yang tidak diketahui jumlahnya. Sekarang adalah era lalu lintas. Jika perangkat lunak aplikasi ingin go public, ia harus mengeluarkan banyak uang di tahap awal. Selama periode ini, saya telah mencari pendanaan dari luar, tetapi saya mengalami kesulitan dalam pendanaan. Kita tidak bisa lagi berkembang lambat, kita harus mempercepat dan merebut pangsa pasar. Bos, saya sudah mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Jika ada tugas, beritahu saya. Kata Qin Bingsui penuh ambisi. Baru-baru ini saya memperhatikan seseorang. Dia seharusnya mampu membiayai perusahaan kita, dan dia berada di Seoul. Saya ingin Anda menghubunginya. Anda pasti pernah mendengar tentang Shen Hao Yanzong di internet, kan? Bab 144. Tuan Yan. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya, sitiran lokal yang memberikan hadiah ratusan juta kepada pembawa acara wanita di internet. Qin Bingsui tidak mengenal Tuan Yan. Tapi saya pernah mendengar namanya sesekali. Konon, orang ini adalah orang kaya raya yang sangat tersembunyi. Terlalu banyak uang tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Atau beberapa ratus juta bisa membeli villa besar, tetapi dia dengan panik menggesekkan beberapa ratus juta hanya untuk berpura-pura agresif di internet. Qin Bingsui tidak mengerti perilaku seperti ini. Ya, Tuan Yan tidak hanya dermawan di internet, dia bahkan lebih dermawan di dunia nyata. Grup perdagangan Yuan Hang kami di Seoul mengalami krisis kebangkrutan beberapa waktu lalu. Dialah yang menyuntikkan juta yuan untuk menyelamatkan krisis kebangkrutan dan membuat grup Yuan Hang bangkit kembali. Dia jauh lebih kaya dari yang Anda bayangkan. Yu Manxing, CEO perusahaan jaringan teknologi Liu, jelas telah melakukan riset tentang pahlawan hebat ini, Tuan Yan. Sebenarnya, ada seseorang di kelompok generasi kedua di Seoul, yang merupakan keponakan Yu Manxing, dan namanya adalah Yu Dong. Awalnya, target Yu Manxing adalah keluarga Bai atau keluarga Zhang. Itulah mengapa Yu Dong diminta untuk sengaja berteman dengan Zhang Haotian dan Bai Qilin. Tetapi siapa sangka, asap akan muncul secara tak terduga. Kekuatan lawan tak terduga. Memang ada beberapa orang kaya tersembunyi di Tiongkok. Mereka tidak terkenal dan tidak pernah muncul dalam daftar Forbes, tetapi kekayaan mereka sangat besar. Hal semacam ini telah menjadi hal biasa. Lagi pula, beberapa orang suka menjaga profil rendah. Dengan kemampuan investigasi Forbes, mustahil untuk melikuidasi semua orang kaya di dunia, dan mustahil untuk menyelidiki aset setiap orang. Daftar orang terkaya di dunia hanyalah perkiraan kasar. Itu sama sekali tidak mungkin benar. Pada tahun 1980-an, bahkan beberapa tiran lokal dapat menghabiskan uang untuk membeli posisi mereka dalam daftar peringkat. Jadi orang kaya sejati tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Melalui narasi Yu Dong, Yu Manxing mungkin memiliki pemahaman tertentu tentang perilaku Tuan Yan. Pria ini adalah seorang playboy. Dia bisa menghabiskan banyak uang untuk wanita cantik. Misalnya, Xiao Ruoyu dari keluarga Xiao menghabiskan jutaan dolar untuk menyenangkan pihak lain. Contoh lain adalah Gao Xuanyin dari keluarga Gao, penghibur yang sudah ketinggalan zaman ini, konon bertemu Tuan Yan kemarin, dan Tuan Yan langsung memberikan mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta yuan, ditambah lagi juta yuan. Ini adik laki-laki Gao Xuanyin yang membual dan membocorkan berita. Selain dua insiden ini, di internet, Tuan Yan hanya memberi tip kepada pembawa acara wanita,
tetapi tidak pernah memberi tip kepada pembawa acara pria. Setelah sedikit analisis, Anda mungkin tahu siapa dia. Untuk wanita cantik, dia menghabiskan banyak uang. Dia tidak peduli dengan pria. Karena itu, Yu Manxing memutuskan untuk menyerahkan tugas yang mulia dan berat ini kepada Qin Bingsui. Dia tidak pernah merasa bahwa Qin Bingsui benar-benar mampu dan berbakat. Hanya karena dia cukup cantik. Promosi Qin Bingsui ke posisi asisten presiden juga bertujuan untuk menjaga citra saat bernegosiasi kontrak. Menggunakan trik kecantikan jika perlu. Sekarang, saatnya untuk menggunakannya. Jangan khawatir, bos, saya pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi bagaimana saya bisa menghubungi Tuan Yan? Qin Bingsui mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Lagi pula, Anda hanya mengenal orang ini dengan nama panggilannya. Bahkan tidak tahu nama aslinya. Anda harus tahu di mana seseorang tinggal dan siapa namanya, kan? Yu Manxing berbicara dengan gaya klasik dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya akan mengatur kesempatan untuk Anda ketika Anda berhubungan dengan Tuan Tembakau. Selama Anda berhasil meyakinkan Tuan Tembakau dan membuatnya menyuntikkan modal ke perusahaan kita, saya bisa memuaskan Anda bahkan jika Anda menginginkan saham perusahaan. Pukul 8 malam ini, akan ada makan malam amal di kalangan atas Seoul. Pada saat itu, keluarga Zhang, keluarga Tang, keluarga Bai, keluarga Han, serta putri dari grup Xiangpi, serta beberapa selebriti di dunia hiburan, selebriti internet terkenal, akan menghadiri makan malam amal ini. Lokasinya di Hotel Bintang 5 Ramada. Saya sudah menyiapkan undangan dan gaun malam untuk Anda. Ketika Anda mewakili perusahaan jaringan teknologi Liu kami untuk berpartisipasi dalam makan malam amal ini, Anda pasti akan memukau para hadirin. Saya setidaknya setengah yakin bahwa Tuan Yan pasti akan menghadiri pesta makan malam ini. Kata Yu Manxing dengan tegas. Qin Bingsui mengangguk. Karena bosnya yang bilang begitu, tentu saja dia tidak bisa membantah. Meskipun dia tidak menyukai pertemuan kalangan atas seperti ini, itu juga bagian dari pekerjaannya. Untuk bertahan hidup di masyarakat, Anda harus beradaptasi dengan masyarakat. Jika Anda ingin masyarakat beradaptasi dengan Anda, maka Anda mungkin berpikir omong kosong. Qin Bingsui menerima undangan tersebut. Mulai mempersiapkan pekerjaan selanjutnya. Dia sudah melupakan kejadian memalukan kemarin, dan memutuskan untuk tidak pernah bertemu Chen Yuan lagi. Asalkan dia tidak bertemu pria ini, maka kesalahpahaman sebelumnya akan seolah-olah tidak pernah terjadi. Dengan cara ini, dia bisa menghindari rasa malu. Tepat ketika Qin Bingsui sedang membicarakan makan malam amal malam ini dengan bos aplikasi Liu. Chen Yuan juga menerima undangan ini. Bukan hanya grup generasi kedua yang membahas masalah ini. Zhang Haotian bahkan meneleponnya sendiri. Hei, Tuan Yan, apakah Anda akan pergi ke makan malam amal malam ini? Kudengar akan ada banyak wanita cantik, putri dari berbagai keluarga, dan beberapa pembawa acara terkenal akan hadir, termasuk CEO Grup Xiangqi, Kaisar Naga, Kaisar Laut, CEO Pisang, Bos Hiu. Aku juga kenal orang-orang ini, terutama pembawa acara wanita di bawah bendera Hiu, jumlahnya ribuan, dan wanita cantik pasti akan sangat dibutuhkan saat itu. Kata Zhang Haotian dengan nada menggoda. Ketika Chen Yuan mendengar ini, matanya berbinar. Di mana ada wanita cantik, pasti ada pasangan yang cocok untuk menjilat anjing. Lagi pula, dia belum pernah menghadiri makan malam amal. Melihat dunia juga menyenangkan. Oke, aku akan datang malam ini. Di mana alamatnya? Alamatnya di Hotel Bintang 5 Ramada. Tuan Yan, Anda bisa datang saja saat waktunya tiba. Aku masih agak sibuk di sini, jadi tutup telepon dulu. Oke. Setelah menutup telepon, Chen Yuan teringat, apakah makan malam amal biasanya membutuhkan undangan atau semacamnya. Tapi Zhang Haotian bahkan tidak memberinya undangan, kan? Lupakan saja, waktunya sudah berlalu, telepon saja. Saat ini, kelompok generasi kedua sudah mulai berdiskusi. Di antara mereka ada Gaolang yang membual di dalam kelompok. Saudara-saudara, kalian bahkan tidak tahu betapa hebatnya Tuan Yan. Setelah bertemu adikku kemarin, dia memberi adikku sebuah supercar senilai lebih dari 2.000 juta yuan. Tidak hanya itu, Tuan Yan langsung tertarik dengan bakat akting adikku. Dia bilang akan menginvestasikan 20 miliar untuk membangun grup film dan televisi, dan membantu adikku menciptakan 2 peran utama dalam film dengan investasi lebih dari juta. Dan Tuan Yan benar-benar tidak main-main. Dia mentransfer juta kepada adikku kemarin, dan juta lagi hari ini. Adikku akan segera kembali. Gao Lang berbicara dengan angkuh. Sekelompok generasi kedua di grup itu terkejut dan tidak mengerti. Karena memang benar seperti yang dikatakan Gao Lang, setelah Tuan Yan bertemu Gao Xuanyin kemarin, artis ketinggalan zaman yang telah diam selama setahun ini berani secara terbuka mencerca sutradara Huye.
Tidak ada asap di baliknya, beraninya dia. Bab 145. Jadi begitu. Aku bilang, Gao Lang, kenapa kakakmu tiba-tiba jadi sehebat ini? Ternyata itu juga karena tulisan tangan Pak Yan. Sebenarnya, aku punya pepatah yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan atau tidak. Kurasa Pak Yan tidak hanya tertarik pada bakat akting kakakmu. Haha, aku tidak tahu apakah aku akan dipukuli jika aku mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Gao Lang membual dan mengarang cerita di grup. Tapi di antara generasi kedua yang kaya di grup, pada dasarnya hanya sedikit yang menyukainya. Di kalangan generasi kedua, status Gao Lang pada dasarnya termasuk kategori terbawah. Biasanya tipe adik laki-laki. Sekarang karena kakak perempuanku punya hubungan dengan Pak Yan, bagaimana bisa kau jadi gila? Apa yang begitu menakjubkan? Ngomong-ngomong, semuanya, aku ingin merekrut seorang kakak ke dalam grup baru-baru ini. Orang ini juga salah satu tokoh paling populer di kalangan tuan muda kita di Seoul. Aku ingin meminta pendapat kalian. Seorang pria bernama Hailboy mengirim pesan dan bertanya. Siapa? Anak kedua dari grup Tang Siwen, saudaranya adalah Tang Aoji. Jika berbicara tentang Tang Siwen, tampaknya hanya sedikit orang di grup yang mengenalnya. Tetapi jika berbicara tentang Tang Aoji, hampir 90% orang di grup saling mengenal. Salah satu dari 10 pemuda berprestasi terbaik di Provinsi Hubei. Perwakilan yang luar biasa. Ketua grup Tang saat ini. Kurang dari 30 tahun, kekayaannya mencapai 90 miliar. Diharapkan pada usia 30 tahun, kekayaan bersihnya akan melebihi 1 miliar. Status keluarga Tang di Seoul sebelumnya tidak dianggap tinggi, dan total aset keluarga tidak melebihi 1 miliar yuan. Dan keluarga tersebut sedang mengalami penurunan, dan semakin memburuk dari hari ke hari. Tetapi 5 tahun lalu, Tang Aoji mengambil alih grup Tang pada usia 25 tahun, memangkas banyak bisnis utama secara drastis, dan memulai reformasi dan transformasi. Namun hanya dalam 5 tahun, Tang Corporation telah tumbuh dari skala kurang dari 1 miliar menjadi grup yang mendekati 10 miliar. Dapat dikatakan bahwa tanpa Tang Aoji, Tang Corporation tidak akan secemerlang sekarang. Ia berada di lingkaran generasi kedua di Seoul, dan ia adalah sosok yang benar-benar patut dikagumi. Bahkan para kepala keluarga besar dari generasi yang lebih tua pun penuh pujian untuk Tang Aoji. Generasi kedua di grup ini, meskipun ada banyak elit yang cakap. Tetapi dibandingkan dengan Tang Aoji, jaraknya masih cukup besar. Bahkan anak muda top seperti Zhang Haotian dan Bai Qilin mungkin satu level di belakang Tang Aoji. Belum lagi generasi kedua mereka yang biasa. Tuan muda kedua keluarga Tang. Tentu, tuan muda top seperti ini hampir bisa menyaingi kakak Tian. Aku tidak kenal Tang Siwen, tapi kakaknya memang agak hebat. Menurutmu Tang Aoji hebat, atau tuan tembakau yang hebat? Kurasa tuan tembakau masih hebat. Nilai pasar grup Tang saat ini mendekati 100 miliar, tetapi kurang dari miliar, tetapi tuan tembakau menghabiskan lebih dari 1 miliar dalam waktu kurang dari sebulan. Kurasa latar belakang Tuan Yan bahkan lebih sulit dipahami, dan dia mungkin salah satu raksasa tersembunyi di Tiongkok. Papa Ma pernah berkata bahwa sangat menyakitkan bagi seseorang yang menghasilkan 20 miliar sebulan. Aku ingin membantunya menanggung rasa sakit itu. Haha, kurasa Tuan Yan juga orang yang menyakitkan seperti itu. Tak lama kemudian, Tang Siwen ditarik masuk ke dalam grup. Chen Yuan secara pribadi menyetujui. Setelah pria ini bergabung dengan grup, dia menjadi cukup jujur dan rendah hati. Mungkin karena dia telah mendengar reputasi Pak Yan, jadi dia tidak berani terlalu lancang. Lagi pula, tulisan tangan Pak Yan akhir-akhir ini semakin menakjubkan. Bahkan kakak laki-lakinya pun menganggapnya serius, apalagi anak keduanya. Halo semuanya, ketua grup, saya Tang Siwen, anggota baru, mohon berikan saran Anda. Tang Siwen menjaga postur tubuhnya tetap rendah. Sama sekali tidak seperti mengendarai Pagani Fengshen di sekolah hari itu, dengan penampilan yang terlihat keren dan gila. Tuan Muda Tang, kakak Anda, Pak Tang, adalah idola saya. Tuan Muda Tang, mengapa Anda tidak mengirimkan amplop merah kepada anggota baru ketika mereka bergabung dengan grup? Amplop merah 1. Amplop merah 2. Amplop merah 3. Tang Siwen dengan tegas mengirimkan beberapa amplop merah besar. Sebenarnya, totalnya hanya beberapa ratus dolar. Karena jumlah maksimal amplop merah yang ditetapkan oleh WeChat terbatas. Tidak mungkin mengirim amplop merah, dan saya akan mengirimkan puluhan ribu yuan. Di grup generasi kedua, semua orang tidak kekurangan uang sebanyak ini. Artinya, ikut bersenang-senang. Sialan, ketua grup beneran keluar untuk mengambil amplop merah, bahkan mengambil 100 yuan. Tuan Muda Tang punya muka besar, Presiden Yan datang untuk mendukungmu secara langsung.
Halo Tuan Yan, sampaikan salam kepada bos, saudara saya Tang Haoji, dia juga pernah mendengar tentang Anda. Tang Xiwen menyapa dengan sangat sopan, posturnya sangat rendah. Chen Yuan tidak menjawabnya. Orang ini. Sepertinya kau bahkan tidak tahu siapa kakakku. Bukankah kau cukup sombong di lapangan basket kemarin? Kau ingin membuatku terlihat baik dengan berbicara kasar. Mengapa kau datang ke sini untuk menyapaku sekarang? Tuan muda kedua dari keluarga Tang, apakah kau mencoba menertawakanku sampai mati? Chen Yuan memegang perutnya, merasa bahwa suasana di grup hari ini sangat menyenangkan. Selanjutnya, Tang Xiwen mulai membual di grup. Dia mulai memamerkan ukuran dan perkembangan keluarga Tang saat ini. Tetapi dia melewati pesan grup. Saya juga mempelajari lebih lanjut tentang perbuatan hebat Tuan Yan, dan saya langsung semakin mengaguminya. Meskipun dia juga generasi kedua teratas. Mobil mewah dan rumah besar tidak dapat dihindari. Tetapi sama sekali tidak ada yang namanya merokok. Untuk mendapatkan gadis, menghabiskan ratusan juta, hal semacam ini bahkan kakaknya pun tidak bisa lakukan. Belum lagi perusahaan tembakau telah menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan. Kekuatan luar biasa ini, apalagi di Seoul, bahkan di Yanjing dan Shanghai, adalah pahlawan super nomor 1. Jadi, jika dia bisa berteman dengan Tuan Yan dan menjadi adik Tuan Yan, aku khawatir kakak dan ayahnya juga akan memandangnya berbeda, kan? Tang Xiwen bertekad untuk menjilat Tuan Yan. Dia berinisiatif mengajukan permohonan untuk menambahkan Chen Yuan sebagai teman. Tapi Chen Yuan tidak lolos. Aku tidak peduli padanya. Ngomong-ngomong, semuanya, apakah semua akan menghadiri makan malam amal malam ini? Tanya Tang Xiwen dalam sebuah pesan. Tidak semua akan berpartisipasi. Makan malam amal malam ini memiliki spesifikasi tersendiri. Masih ada beberapa orang di grup kita yang terlalu muda untuk berpartisipasi dalam makan malam semacam ini. Zhang Haotian mengirim pesan. Mengatakan bahwa dia masih muda sebenarnya cukup halus. Karena ada banyak orang yang bergabung dengan grup baru-baru ini. Jumlah orang dalam grup hampir melebihi 100. Ini masih disaring. Beberapa dari mereka benar-benar generasi kedua yang kaya, dan beberapa sedang mencari keuntungan di tengah kekacauan. Seiring bertambahnya jumlah orang, kualitas generasi kedua mulai bervariasi. Tidak mungkin semua orang memenuhi syarat untuk makan malam amal. Dari 100 generasi kedua dalam kelompok tersebut, paling banyak hanya 50 orang yang menerima undangan. Dan mereka yang menerima undangan belum tentu ikut berpartisipasi. Setelah mengecualikan mereka satu persatu, hanya 20 atau 30 orang yang akan menghadiri makan malam amal di malam hari. Oh, begitulah. Yang lebih saya khawatirkan adalah apakah asosiasi tembakau akan ikut berpartisipasi. Kakak Tian baru saja menelepon Pak Tembakau, dan memastikan bahwa Pak Tembakau akan berpartisipasi dalam makan malam amal hari ini. Saya mengagumi perbuatan Pak Yan. Saya sangat berharap bisa berteman dengan bos besar seperti itu, agar kakak saya tidak selalu mengatakan bahwa saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan benar. Kata Tang Xiwen dengan penuh emosi. Dia sengaja ingin Chen Yuan melihat ketulusannya dalam menjalin pertemanan. Bab 146. Mengapa diadakan makan malam amal ini? Alasan utamanya adalah krisis ekonomi baru-baru ini cukup serius, dan puluhan juta pengangguran telah menumpuk di seluruh negeri. Sejumlah besar perusahaan bangkrut. Bahkan ekonomi kios kaki lima, yang sebelumnya dilarang oleh manajemen perkotaan, telah mulai pulih sepenuhnya. Sekarang negara telah melewati krisis, virus sudah menjadi masa lalu. Tentu saja, kita harus mulai sepenuhnya mendukung bisnis individu. Jika Anda tidak bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan, dan setiap keluarga menghabiskan uang mereka, itu pasti tidak akan berhasil. Sekaranglah saatnya bagi kalangan atas di Seoul untuk sepenuhnya mengatur ulang strategi mereka. Mengatasi krisis adalah sebuah peluang. Raih peluang ini, tanggapi seruan dari tingkat atas, lanjutkan pekerjaan dan produksi secara menyeluruh, ciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan dukung kebijakan kepemimpinan pencatatan saham. Ini sebenarnya adalah peluang bagus untuk memperluas wilayah bisnis. Perusahaan yang dapat bertahan dari krisis secara alami akan berkembang lebih cepat setelah pasar pulih. Karena para pesaing Anda sebelumnya telah meninggal atau bangkrut, dan jika Anda bertahan, Anda secara alami akan menjadi bos. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahkan jika Anda bukan bos, Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada sebelumnya. Mungkin inilah mengapa Xiao Hanjun menolak untuk menyerah dalam perjalanannya. Mengapa Anda harus terjebak dalam kekacauan ini dan membeli perusahaan dagang lain? Karena kesempatan untuk bangkit inilah, dia akhirnya tiba. Makan malam amal hari ini. Sumbangan amal, belanja lelang, itu hanya satu aspek. Di sisi lain, fokusnya adalah memulihkan ekonomi, memperkuat kemitraan antar perusahaan besar, meluncurkan rencana pengembangan bisnis baru, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Dalam acara seperti ini, beberapa pihak saling terkait. Ada bos besar dan tiran lokal yang berkomunikasi dan bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan proyek tertentu. Ada juga mereka yang memanfaatkan situasi, mereka yang ingin menarik investasi, mereka yang ingin menjadi serigala tanpa harta, dan sosialita yang ingin mengandalkan kulit muda dan cantik mereka untuk mendapatkan suami kaya. Dan sebagainya. Lingkaran atas mewakili sumber daya dan uang. Dengan memasuki lingkaran ini, kontak yang Anda buat akan mengalami perubahan yang sangat besar. Pada saat itu, menghasilkan uang akan menjadi sangat mudah bagi Anda. Tentu saja, hanya karena Anda dapat menghadiri resepsi seperti itu tidak serta-merta berarti Anda benar-benar telah masuk ke dalam lingkaran ini. Chen Yuan memperhatikan diskusi di grup generasi kedua. Pengetahuannya semakin bertambah. Keempat, apakah kamu ingin makan ayam? Sekarang kamu kekurangan 1 dari 3, kenapa tidak 2? Tanya Lao Chao. Berhenti makan ayam, aku akan membeli baju sore ini. Baju seperti apa yang ingin kamu beli? Belanja online saja. Pergi ke Kiki, murah dan terjangkau. Satu potong baju harganya lebih dari 10 yuan, dan kamu tidak perlu keluar sendiri. Kamu punya waktu untuk berbelanja di mall dan makan 2 suapan ayam. Bukankah itu enak? Lao Chao menerimanya begitu saja. Tampaknya selama 3 tahun kuliah, ketiga teman sekamar itu tidak pernah benar-benar pergi ke mall untuk membeli baju. Membeli baju sekarang adalah belanja online. Hal yang sama berlaku untuk Chen Yuan. Tapi dia ingin membeli pakaian formal hari ini, dan dia akan membutuhkannya malam ini, jadi sudah terlambat untuk berbelanja online sekarang. Pak Chao, berapa biaya iklan yang akan diberikan Pin Kiki kepadamu? Aku akan menggandakannya untukmu. Aku, Jingdong, akan memberimu 5 kali lipat. Berhenti makan ayam, kalian harus mengurangi bermain game, kalian akan segera menjadi senior, dan kalian harus memikirkan masa depan kalian sendiri. Chen Yuan berkata dengan santai. Keempat, ketika kau mengatakan itu, aku ingat, kenapa kau tidak memulai siaran langsung. Kau sangat populer di internet sekarang, jika kau memulai siaran langsung, itu mungkin akan menjadi populer, dan kau sangat pandai makan ayam, siaran game juga bisa populer. Aku tidak tertarik. Kurasa menjadi penyiar tidak cocok untukku. Aku masih memiliki impian sastra di hatiku. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi sangat serius. Penampilannya membuat ketiga teman sekamarnya hampir muntah darah secara bersamaan. Kakek Chen, bisakah kau berhenti membicarakan mimpi-mimpi sastramu? Kau benar-benar tidak punya kemampuan menulis, dan tulisanmu sangat buruk. Sebaliknya, jika aku memiliki kemampuan menulis sepertimu, atau jika popularitasmu seperti siaran langsung untuk menghasilkan uang sudah mulai seperti itu, mungkin aku bisa menghasilkan puluhan ribu dolar sebulan, atau bahkan 100.000 dolar sebulan. Cao Jinyan menghela napas. Benar, apa yang dikatakan Cao benar. Mengapa kau tidak menghargai kesempatan ini? Kau tidak menghasilkan uang saat ini. Setelah gelombang antusiasme ini berlalu, kau tidak akan bisa menghasilkan uang meskipun kau menginginkannya. Xiong Tao juga menggelengkan kepalanya. Karena dalam beberapa hari terakhir, popularitas Running Man memang benar-benar menurun. Begitulah selebriti internet sekarang. Kau cepat terbakar, dan cepat pula dingin. Jika Chen Yuan bersedia memulai siaran langsung, atau merilis karya video pendek baru, membentuk sebuah serial dan memiliki akun independennya sendiri, mungkin itu bisa menstabilkan gelombang penggemar. Itu bisa membuatnya tetap hangat untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi setelah dia marah, dia sama sekali tidak muncul. Tanpa serial akunnya sendiri, bahkan karya-karya sebelumnya pun diunggah oleh orang lain. Tentu saja, dia akan segera dingin. Aku menemukan bahwa video, Pangeran Piano, baru-baru ini menjadi populer. Pria itu, bermain piano benar-benar bagus. Meskipun dia laki-laki, aku tidak punya alasan untuk mengeluh. Jangan bilang, aku menemukan bahwa punggung Pangeran Piano itu cukup mirip dengan Chen Tua, kata Xiong Tao sambil berpikir. Jangan konyol, Chen Tua bisa bermain piano. Aku benar-benar terkejut. Cao Jinyan bersumpah. Dia adalah pecinta gitar. Dia pernah berada di sebuah band sebelumnya. Mimpinya adalah menjadi penyanyi rock. Dia adalah anggota klub gitar sekolah. Memiliki tingkat apresiasi musik tertentu. Menurut penilaiannya, kemampuan bermain piano sang pangeran di video itu setidaknya sudah berusia 10 tahun, dan mungkin lebih dari itu. Kemampuan lawannya luar biasa. Hampir mengubah kerusakan menjadi sihir. Bahkan bisa berdiri sejajar dengan maestro piano nomor 1 di Tiongkok, Lang Shen. Tampaknya Chen Yuan tidak pernah memiliki bakat musik, juga tidak pernah menyentuh piano. Setidaknya selama 3 tahun tinggal sekamar, dia belum pernah melihat Chen Yuan bermain piano. Jadi dia yakin. Sang pangeran piano dalam video itu, betapapun miripnya punggungnya dengan Chen Yuan, tidak mungkin Chen Yuan.
Bahkan jika mereka terlihat mirip. Mungkin juga saudara kembar Chen Yuan yang telah lama hilang. Sialan, jangan bilang aku tidak menyadarinya, Pangeran Piano dan Chen Yuan terlalu mirip. Aku merasa selain tampilan belakang, bahkan profilnya pun sama. Chen Yuan sudah meninggalkan asrama saat itu. Ketiga teman sekamarnya yang terkejut diabaikan. Entah kapan itu dimulai. Popularitas video Piano Prince secara bertahap melampaui popularitas Running Man. Komedi ilahi ini sangat memukau. Beberapa orang bahkan mendengarkannya 50 kali sehari tanpa merasa bosan. Lagu ini, hanya dalam beberapa hari, menyapu tangga lagu utama dan menjadi musik latar paling populer saat ini. Tak satu pun dari mereka. Bahkan penulis asli lagu itu pun mendapat keuntungan darinya. Chen Yuan masih belum tahu. Dia berhasil membuat video Running Man menjadi keren. Siapa sangka video Piano Prince menjadi populer lagi. PS. Saya merekomendasikan buku baru teman saya, I Have Unlimited Spare Tire Rebates, buku karya seorang saudara, yang sangat membantu saya sebelumnya. Bab 147. Chen Yuan tiba di Kianda Commercial Plaza. Ia membeli setelan jas yang cukup mahal. Untuk menghadiri makan malam malam ini, jika ia terus tampil dengan penampilan klasik berupa sandal, celana panjang, dan kaos kaki panjang. Ia merasa penampilannya agak terlalu mencolok. Ada kecurigaan bahwa ia berpura-pura. Lebih baik bersikap sederhana, dan jangan terlalu menonjolkan diri. Tidak perlu menekankan perbedaan antara dirinya dan orang lain. Bertingkah seperti ini menunjukkan kekuatan yang relatif rendah. Kekuatan yang tidak bisa digunakan di atas panggung. Ia akan seperti orang lain, tidak perlu berpura-pura, karena kesombongan seorang raja dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan. Kepura-puraan yang tak terlihat, justru yang paling mematikan. Berpura-pura seperti angin, selalu menemaniku. Orang-orang yang benar-benar hebat tidak perlu menyombongkan diri. Kekuatan sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Sekitar pukul 7 malam, Chen Yuan selesai makan, berganti pakaian formal, naik taksi, dan menuju Hotel Bintang 5 Ramada. Karena mobil sport sudah diberikan kepada Gao Xuanyin. Bugatti Veyron yang dipesan dari Car King diperkirakan akan sampai dalam waktu cukup lama. Sekarang ia hanya bisa naik taksi atau Didi Express. Sebenarnya, ini juga sangat bagus. Jangan minum sambil mengemudi. Merepotkan sopir itu merepotkan, dan butuh waktu lama untuk mencari tempat parkir setiap kali parkir. Terlalu banyak mobil di kota-kota besar saat ini. Anda mampu membeli mobil, tetapi Anda merasa lebih merepotkan untuk mengemudi. Anda harus mencari tempat parkir setiap kali, dan Anda terjebak macet setiap kali. Terutama di pusat kota komersial yang ramai, dilarang parkir di sini, dilarang parkir di sana, dan bahkan tempat parkir bawah tanah pun penuh. Keluar dengan mobil belum tentu lebih nyaman daripada naik sepeda. Chen Yuan tidak berpikir demikian sebelumnya, tetapi setelah mengemudi selama beberapa hari, ia akhirnya menyadari bahwa mengemudi juga merepotkan. Hotel Bintang 5 Ramada. Tampaknya sangat ramai hari ini. Begitu Chen Yuan turun dari mobil, ia mendapati bahwa tempat parkir hotel yang awalnya sangat luas sudah penuh sesak dengan mobil-mobil mewah. Semua jenis BMW, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, dan model lainnya. Semuanya adalah mobil mewah kelas bawah. Rolls-Royce Dawn, Bentley Shangri-La, Aston Martin, McLaren, Ferrari, Lamborghini, dan mobil mewah lainnya, sekilas, hampir setengahnya adalah mobil mewah kelas atas. Dan ini bahkan belum pukul 8 malam. Sudah ada tidak kurang dari 100 mobil mewah. Diperkirakan akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Akan lebih menakjubkan lagi. Hari ini, separuh kalangan kaya di Seoul akan berkumpul di sini. Chen Yuan baru saja turun dari taksi dan hendak pergi ke lobi hotel. Tanpa diduga, sebuah Ferrari Rava, yang sangat familiar baginya, melintas di depannya. Ini. Saya melihat sebuah lava senilai lebih dari 2.000 juta berhenti, dan seorang pemuda modis turun darinya, mengenakan anting-anting. Astaga! Gao Lang, kau benar-benar mengendarai lava. Seorang pemuda yang juga turun dari mobil mewah itu berkata dengan terkejut. Ini mobil mewah senilai lebih dari 2.000 juta yuan. Aku tidak tahu siapa tuan mudanya. Dia sangat tampan. Aku ingat pria tampan ini, jangan merampokku nanti. Seorang wanita cantik tinggi dan seksi dengan gaun malam merah tanpa punggung berkata kepada beberapa saudarinya. Chen Yuan mungkin sudah menebak siapa pria ini. Gao Xuanyin adalah adiknya. Kakak perempuannya sangat cantik, dan gen adik laki-lakinya juga tidak buruk. Anak ini terlihat seperti idola drama Korea yang tampan. Tapi aku baru saja memberikan mobil itu kepada kakakmu 2 hari yang lalu. Kau mengendarainya hari ini untuk berpura-pura agresif. Jika Gao Xuanyin yang berinisiatif memberikan mobil ini kepada adiknya, kesan Chen Yuan terhadap wanita ini akan sangat berkurang.
Tampan, ayo kita berteman di WeChat, bolehkah aku mengajakmu berdansa nanti? Ya, cantik. Gao Lang mengeluarkan ponselnya dan tersenyum bebas. Benar saja, mengendarai mobil mewah seharga puluhan juta itu berbeda, dan ada wanita cantik yang diantar ke rumahmu begitu cepat. Kakak, jangan iri. Iri itu tidak ada gunanya. Orang-orang seperti kita benar-benar berbeda dari orang-orang kaya raya itu. Seorang pria besar dengan setelan jas dan sepatu kulit yang sama menepuk bahu Chen Yuan. Baru kemudian Chen Yuan menyadari. Bagaimana mungkin pakaian yang kubeli hari ini agak mirip dengan pakaian kerja staf keamanan hotel? Apakah mereka semua mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, atau seragam? Kapan petugas keamanan hotel menjadi begitu pemarah? Mereka semua setenang pengawal. Ini agak memalukan. Saat itulah Chen Yuan menyadarinya. Sepertinya zaman telah berubah. Dalam ingatannya, ketika berpartisipasi dalam resepsi mewah di serial TV, dulu, para pemuda semuanya mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, tetapi sekarang sudah sangat berbeda. Mungkin semua gadis berdandan cantik. Kebanyakan mengenakan gaun malam. Tapi para pemuda yang datang ke perjamuan lebih pemberontak daripada yang lain, dan mereka semua mengenakan setelan jas, yang lebih mewah daripada yang lain. Pokoknya, tampil beda. Beberapa bahkan datang dengan piyama. Sandal jepit tidak tanpa celana. Aku tidak tahu siapa yang memunculkan tren ini. Pokoknya, mengejar individualitas. Bukan karakterku untuk sama dengan orang lain. Pernahkah kamu melihat miliarder termuda di dunia, Mark Zuckerberg, mengenakan sandal dan piyama saat menghadiri pertemuan bisnis kelas dunia? Tentu saja, banyak orang enggan mengenakan pakaian formal, dan cuaca panas mungkin menjadi salah satu alasannya. Chen Yuan membeli setelan formal seharga ribuan dolar, bagaimana mungkin dia bertemu dengan petugas keamanan hotel? Saat ini, sebuah supercar yang lebih bertenaga datang melaju. Sial, Pagani Fengshen, ini mobil mewah seharga 3.000 juta yuan. Bukankah itu bahkan lebih keren daripada pria tampan yang mengendarai lava tadi? Ini tuan muda kedua dari keluarga Tang, Tang Xiwen. Saya ingat hanya ada satu Pagani Fengshen di seluruh Seoul, dan itu milik tuan muda dari keluarga Tang. Sekelompok sosialita banyak mengobrol. Saat ini, Tang Xiwen mengendarai mobil ke pintu masuk hotel, dan dengan santai melemparkan kunci mobil ke petugas parkir. Ia bergerak dengan mudah. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura percaya diri. Saya melihatnya mengenakan pakaian khusus Armani kelas atas, tinggi 1,8 meter, tampan, gaya rambut desainer profesional, dan mengenakan jam tangan Patek Philippe senilai jutaan di pergelangan tangannya. Begitu ia muncul di panggung, ia hampir menarik perhatian semua sosialita. Tampan, tinggi, muda, berkarisma, mobil mewah senilai 3.000 juta, dan status sebagai putra kedua termuda dari keluarga Tang, kondisi apapun sudah cukup untuk menarik banyak wanita. Namun, semua keunggulan ini terkonsentrasi pada satu orang. Sulit untuk tidak memperhatikannya. Tang Xiwen juga pernah menghadiri acara seperti ini sebelumnya. Jadi auranya lebih stabil daripada Gao Lang. Sebenarnya, Gao Lang tidak layak dibandingkan dengan Tang Xiwen. Saat ini, Tang Xiwen secara tidak sengaja melihat seorang kenalan. Chen Yuan. Orang ini masih pakai seragam keamanan. Ini liburan musim panas sekolah, jadi kamu pergi ke Hotel Bintang 5 Ramada untuk bekerja sebagai satpam paruh waktu. Haha. Melihat Chen Yuan seperti itu, Tang Xiwen langsung tertawa. Kau disuruh pergi dari sekolah. Bukankah kau jago main basket? Bab 148. Tang Xiwen tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Dasar bodoh. Lalu kenapa kalau kau mencuri perhatian di sekolah? Saat kau melangkah ke masyarakat, kau tetaplah orang yang menyebalkan. Tapi dia tidak akan mengatakan itu. Kalangan atas secara alami memiliki sikap dan tata krama khas kalangan atas. Sekarang setelah bertemu teman-teman sekelas, bukankah terlalu berlebihan untuk menyapa mereka di masa lalu? Murid Chen Yuan, sungguh kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tang Xiwen tetap tenang dan bertanya dengan nada lembut. Tidak ada kecurigaan bahwa dia sengaja mengejek Chen Yuan. Tapi dia menyapa dengan sengaja, itu sudah jelas. Ya, sungguh kebetulan. Chen Yuan merentangkan tangannya, ekspresi wajahnya begitu tenang. Ngomong-ngomong, murid Chen Yuan, apakah kau juga di sini untuk menghadiri makan malam amal? Tang Xiwen bertanya sambil tersenyum. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa Chen Yuan ada di sini sebagai petugas keamanan paruh waktu. Namun, ia sengaja bertanya seperti itu, hanya untuk mempermalukan Chen Yuan, hanya untuk menamparkan Chen Yuan dengan keras. Ya, hari ini, seperti kamu, aku juga diundang ke makan malam amal. Chen Yuan tetap tenang dan mengatakan yang sebenarnya. 2 jam yang lalu,
Anak ini masih berlutut dan menjilat Tuan Yan di antara kerumunan, dan sekarang Tuan Yan ada di depanmu. Kau berani-beraninya menamparkan Tuan Yan. Ya, kau hebat. Ketika Tang Xiwen mendengar ini, ia merasa semakin jijik. Berpura-pura. Kau anak kecil berpura-pura di depanku. Kau jelas bekerja paruh waktu di sini sebagai petugas keamanan, tetapi setelah melihatku, kau berpura-pura menjadi tamu undangan. Kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Karena kau ingin berpura-pura, aku akan mengabulkannya. Bukankah kau tamu undangan? Mana undangan pestamu? Tang Xiwen menatap Chen Yuan dengan saksama. Kemudian ia memberi isyarat memohon. Murid Chen Yuan, mari kita masuk bersama. Ada cukup banyak tokoh penting di sini hari ini. Pesta akan segera dimulai, jadi jangan berdiri di luar. Sambil berbicara, Tang Xiwen menarik Chen Yuan ke depan. Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka adalah saudara baik dan teman sekelas. Permisi, Pak, silakan tunjukkan kartu undangan Anda. Di gerbang hotel, Tang Xiwen dengan santai dan elegan melemparkan surat undangan, lalu berjalan masuk ke lobi hotel terlebih dahulu. Namun, Chen Yuan tidak mengeluarkan surat undangan itu untuk waktu yang lama. Suasananya agak canggung. Nah, Chen Yuan, bukankah kau tamu undangan? Kenapa kau tidak punya surat undangan? Apa kau tidak lupa rumahmu? Tang Xiwen selesai berbicara. Hampir semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak percaya kau tidak malu karena bersikap sok. Kau jujur mengakui bahwa kau adalah petugas keamanan hotel paruh waktu, jadi aku tidak akan banyak bicara tentangmu. Apakah kau harus menamparkan wajahmu agar terlihat gemuk? Kakak, bagaimana mungkin kau tidak memenuhi keinginanmu? Hahaha. Tang Xiwen merasa gembira. 2 hari yang lalu di lapangan basket, dia ditampar wajahnya oleh kekuatan Chen Yuan, dan dia masih memikirkannya. Hanya memikirkan kesempatan untuk membalas dendam. Siapa sangka Chen Yuan menjulurkan kepalanya dan membiarkannya menamparkan wajahnya. Jika aku tidak menamparkan wajahmu sampai bengkak hari ini, nama keluargaku bukan Tang. Aku tidak punya surat undangan, tapi aku memang tamu undangan. Nada suara Chen Yuan tetap tenang. Tidak ada undangan. Kedua staf di pintu mengerutkan kening. Sejauh yang saya tahu, semua tamu yang menghadiri makan malam amal hari ini membutuhkan surat undangan, kecuali 3 bos yang diundang secara khusus. Yang pertama adalah Presiden Tang Corporation, Bapak Tang Haoji, dan yang kedua adalah bos Shark Platform, Bapak Cheng, yang ketiga, dewa nomor 1 di internet, Bapak Yan, ketiganya adalah tokoh besar dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Terutama yang terakhir, Bapak Yan, sungguh tak terduga, Anda yang mana? Tanya staf di pintu dengan dingin. Tang Xiwen hampir menangis karena tertawa. Bunyi bip bodoh Chen Yuan semakin keterlaluan. Tidak ada undangan tanpa undangan. Saya harus mengatakan bahwa saya telah diundang. Apakah Anda masih tamu istimewa? Bapak Tang tidak akan membicarakannya. Dia adalah saudaranya. Meskipun Bapak Cheng belum pernah bertemu Tang Xiwen, dia juga tahu bahwa dia adalah seorang legenda. Dia mendirikan platform siaran langsung Shark pada usia 28 tahun. Sudah 7 tahun sejak dia menjadi pemimpin siaran langsung nasional. Mustahil menjadi seorang pemuda di awal usia 20-an. Perokok terakhir. Itu bahkan lebih mustahil. Jangan tanya kenapa mustahil, toh itu mustahil. Saat ini, sebuah mobil bisnis mewah lainnya berhenti di depan gerbang hotel. Aku melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun malam hitam keluar dari mobil. Hal pertama yang saya lihat adalah sepasang kaki yang indah dan ramping, sebersih batu giok. Kemudian, hampir semua pria di tempat kejadian terengah-engah. Kulit wanita cantik ini sangat putih, yang sangat kontras dengan dirinya dan gaun malam hitamnya. Dia memiliki kecantikan alami, penampilan yang memikat, otot dan tulang yang dingin, dan luar biasa. Seperti teratai salju di pegunungan Tianshan. Tak tertandingi dan dingin. Siapa gadis ini? Dia terlalu cantik. Aku merasa bahkan Xiao Ruoyu dari keluarga Xiao dan Gao Xuanyin, 2 wanita super cantik, mungkin tidak dapat melampaui kecantikannya. Aku telah melihat hampir semua putri cantik di kalangan atas Seoul, tetapi aku belum pernah melihat kecantikan seperti ini. Itu adalah Qin Bingsui yang datang. Dia datang ke perjamuan hari ini dengan sebuah misi. Yu Manxing, bos perusahaan jaringan teknologi Liu, memintanya untuk mendekati dewa jaringan, Tuan Yan, di perjamuan ini. Apa yang dia wakili hari ini adalah teknologi Cup. Dapat dilihat bahwa perusahaan sangat menghargainya. Dia harus meyakinkan bos Yan untuk berinvestasi di teknologi Cup. Tanpa diduga, aku baru saja keluar dari mobil. Dia baru saja melihat seseorang yang paling tidak ingin dia lihat. Chen Yuan. Canggung sekali. Merasa tidak enak. Bukan karena Chen Yuan melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya.
Itu karena dia sendiri yang salah paham terhadap Chen Yuan, tetapi dia terlalu malu untuk meminta maaf. Aku selalu merasa bahwa setiap kali melihat Chen Yuan, aku teringat penampilan manja buatanku sendiri. Malu. Qin Bingsui berdandan khusus hari ini. Dia memang sudah cantik, tetapi sekarang dia berdandan dengan sangat hati-hati, yang benar-benar memukau penonton. Tapi Chen Yuan tidak terlalu menyukainya. Aku selalu merasa bahwa wanita ini agak sok suci dan genit, jadi lebih baik jangan memprovokasinya. Bahkan jika kalian terikat dalam hubungan menjilat anjing, kalian tidak perlu melawan, kan? Lagi pula, sistem tidak menetapkan bahwa akan ada hukuman karena tidak menyelesaikan tugas. Paling-paling, kalian tidak akan mendapatkan hadiah. Aku melihat Qin Bingsui berjalan perlahan dengan sepatu hak tinggi. Bukankah kau punya undangan? Ya. Chen Yuan mengangguk acuh tak acuh. Aku ingatkan, surat undangan bisa membawa satu orang ke tempat acara. Dia temanku. Qin Bingsui membagikan surat undangan setelah berbicara. Baik, Bu. Kedua anggota staf itu sedikit membungkuk. Petik 2. Menurut peraturan, mereka yang memiliki surat undangan memang boleh membawa satu orang ke tempat acara. Hari ini, Hotel Bintang 5 Ramada sudah penuh dipesan. Kedua penjaga pintu itu cukup pandai mengedipkan mata dan berbicara. Barusan Tuan Muda Tang jelas ingin menghukum pemuda ini dengan sengaja, mencoba mempermalukannya, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Tapi tidak masalah, sehelai sutra yang digantung, bahkan jika dicampuri dalam makan malam tingkat tinggi seperti ini, tetaplah sehelai sutra yang digantung, dan saya khawatir akan lebih memalukan lagi saat itu. Tang Xiuwen melihat situasi ini. Ada seringai di sudut mulutnya. Tidak masalah, pertunjukan yang bagus masih akan datang. Bab 149. Chen Yuan melirik Qin Bingsui dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang reputasinya sangat buruk justru akan menyelamatkannya. Meskipun dia tidak membutuhkannya. Entah psikologi macam apa yang dimiliki wanita ini. Masuk dan kukatakan, aku tidak membantumu karena aku mengubah kesanku padamu, tetapi karena aku salah paham padamu hari itu. Aku minta maaf padamu. Kali ini, aku akan menganggapmu sebagai sebuah kebaikan, itu saja. Apakah ini dianggap sebagai kebaikan? Mengapa aku merasa sedikit bingung? Sebenarnya, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Apakah kau terlalu ikut campur? Kata Chen Yuan terus terang. Awalnya, dia ingin menelepon, berpura-pura agresif, dan mencuci mata Tuan Muda Tang yang menyebalkan itu. Siapa sangka, tepat saat kau mencoba berpura-pura, kau malah merusaknya. Bagaimana mungkin kau, seorang wanita, masih merasa telah membantuku? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Qin Bingsui terdiam. Paru-paruku hampir meledak. Dia tidak menyangka perilaku Chen Yuan akan seburuk itu, bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bagaimanapun, mereka juga membantu membawamu masuk, yang sedikit banyak menyelesaikan situasi pasifmu yang memalukan. Tapi kau, bukannya berterima kasih padanya, malah mengeluh. Sungguh tidak sopan. Sungguh memalukan, membalas kebaikan dengan kebencian. Astaga, siapa satpam ini? Dia terlihat sangat menarik. Wanita secantik itu, dan dia cukup baik untuk membantunya. Bukannya berterima kasih, dia malah menganggapnya ikut campur. Aku belum pernah melihat pria sampah seperti ini. Seorang sosialita yang bergejolak mencaci maki dengan wajah jijik. Dia berbicara dengan lantang, tanpa rasa malu, dan jelas tidak bermaksud menjaga harga diri Chen Yuan. Sungguh sarkastik dan menyindir. Aku bahkan tidak ingin membicarakannya tadi. Seorang bajingan yang tidak punya kartu undangan bersikeras menyusup ke kalangan atas. Sekarang setelah kau berhasil menyusup ke tempatnya, kau masih begitu memaksa. Siapa yang memberimu keberanian itu, Liang Jingru? Akhir-akhir ini, banyak orang yang curang dalam hal makan dan minum. Pria seperti ini adalah yang paling menjijikkan. Jika kau tidak punya keterampilan, kau bisa bekerja keras saja. Jika kau tidak punya keterampilan, kau tidak rendah hati. Apakah kau ingin menyelinap masuk dan berteman dengan wanita kaya? Acara amal ini semakin buruk. Menjijikkan, sampah, pergi sana. Chen Yuan tidak memiliki undangan tadi dan dihentikan oleh staf. Ada cukup banyak orang yang hadir. Baru saja mereka diam-diam membencinya, tetapi mereka tidak mengejeknya secara langsung. Setelah Qin Bingsui tiba, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Tidak ada yang memperhatikan Dewi Es dan Salju ini kecuali Chen Yuan. Sungguh menjengkelkan. Benih gelombang kebencian ini telah ditaburkan. Setelah memasuki tempat acara, kupikir Diaoxi akan bersikap rendah hati, dan akan menunjukkan sikap menjilat kepada Dewi Es dan Salju. Siapa sangka dia malah bersikap seperti orang yang sangat menyebalkan. Seseorang tidak tahan melihatnya. Gelombang demi gelombang ejekan datang seperti air pasang.
Ucapan orang-orang ini memang lebih buruk dari yang lain. Apakah omong kosong ini kualitas yang disebut kelas atas? Mengapa kalian yang disebut sosialita bertingkah seperti anjing? Ekspresi wajah Chen Yuan tiba-tiba menjadi dingin. Tang Xiwen melihat situasi yang memalukan seperti itu. Hampir tertawa di tempat. Tapi dia tetap tidak lupa untuk membalas. Chen Yuan, awalnya aku tidak ingin membicarakanmu. Manusia memang punya kesombongan. Aku bisa mengerti itu. Sebenarnya, kau bekerja sebagai satpam di Hotel Bintang 5 dan bekerja paruh waktu. Itu bukan apa-apa. Kau mendapatkannya dengan tanganmu sendiri. Uang dan karir tidak membedakan antara atas dan bawah. Tapi kenapa kau berpura-pura menjadi tamu pesta setelah bertemu teman-teman lamamu? Apa kau pikir kami akan meremehkanmu? Kau tidak perlu merasa rendah diri. Masyarakat ini sangat adil. Selama kau bekerja keras, suatu hari nanti kau akan bisa masuk ke kalangan atas Seoul. Bukankah Tuan Cheng dari Shark adalah contoh terbaik? Tang Xiwen menepuk bahu Chen Yuan. Tatapan seorang yang sukses sedang mengajari seorang pecundang. Chen Yuan benar-benar terdiam. Merendahkan diri. Merasa rendah diri darimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memberimu kepercayaan diri untuk memberiku pelajaran? Latar belakang keluarga Tuan Muda Tang berbeda. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi teman sekelasku yang berperilaku buruk seperti itu. Tuan Muda Tang malah membujuknya dengan sungguh-sungguh dan memberinya beberapa poin dari awal sampai akhir. Soal harga diri, itu benar-benar perilaku semua orang. Benar. Dibandingkan dengan perilaku Tang Sao, bagaimana mungkin orang ini begitu kurang ajar? Dia dari sekolah mana? Aku akan menghubungi ketua sekolah mereka besok. Apakah mahasiswa saat ini tidak memperhatikan pendidikan ideologi dan moral? Sepertinya sebesar danau. Sekelompok yang disebut elit kelas atas. Saling berargumentasi, banyak bicara. Chen Yuan hampir menjadi sasaran kritik publik. Mereka sangat cerdas, dan tampaknya menyadari bahwa tuan muda kedua keluarga Tang bermaksud menghukum pemuda ini. Karena itu, tidak apa-apa untuk sedikit bekerja sama. Anggap saja ini sebagai kehormatan bagi keluarga Tang. Diperkirakan tidak ada yang sanggup menanggung penghinaan seperti itu terhadap Chi Guoguo. Manusia hidup untuk harga diri, dan pohon hidup untuk kulit. Sindiran sembrono hari ini dapat membuat seorang pemuda tidak dapat mengangkat kepalanya seumur hidupnya. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Tentu saja, ada juga seorang kaya raya generasi kedua yang mengenal Chen Yuan, dan melihat pemandangan di mana Shen Haoyanzong dihina oleh sekelompok orang rendahan. Dia hampir terkejut. Tang Xiwen, tuan muda kedua keluarga Tang, kau bisa melakukannya. Bahkan Tuan Yan berani menghinamu. Apakah kau lelah hidup? Saudaramu tidak harus menyinggung Tuan Qian, kau sungguh kurang ajar. Tidak, aku harus segera menelepon kakak Tian. Orang kaya raya generasi kedua itu mengangkat telepon dan menelepon Zhang Haotian. Saat ini, Zhang Haotian telah menanggalkan penampilan luarnya sebagai pemuda yang dominan. Ia berpakaian sangat rapi hari ini, karena pada acara makan malam amal hari ini, ia mewakili keluarga Zhang di Seoul, dan juga mewakili Longjiang Real Estate. Zhang Haotian secara bertahap mengambil alih bisnis keluarga sejak beberapa bulan terakhir. Generasi yang lebih tua juga bermaksud untuk mendesentralisasi kekuasaan, bermaksud untuk membiarkan Zhang Haotian secara bertahap mengambil alih kendali. Faktanya, ia memang sangat cakap. Baru-baru ini, ia berteman dengan Bapak Shen Haoyan, dan juga memiliki hubungan baik dengan Long Huang, pemegang saham besar Xiangqi Group. Di permukaan ia tampak sedikit sinis. Tetapi sebenarnya, ia menangani hubungan tersebut dengan cukup baik. Di kalangan generasi kedua yang kaya, hal itu juga diakui sebagai loyalitas. Banyak generasi kedua yang lebih mengaguminya. Jadi beberapa orang berspekulasi bahwa Zhang Haotian kemungkinan akan menjadi Tang Haoji berikutnya. Ia mungkin juga menjadi salah satu tokoh terkemuka di Seoul di masa depan. Tidak, sebelum acara makan malam amal hari ini dimulai, ia bertemu dengan Tang Haoji, seorang legenda keluarga Tang. Dalam beberapa bidang bisnis, keduanya berbicara dari hati ke hati. Zhang Haotianlah yang meminta nasihat. Tang Haoji beberapa tahun lebih tua darinya, dan dia memang memiliki wawasan unik di bidang-bidang tertentu. Hal itu memberi Zhang Haotian beberapa pengalaman dan inspirasi untuk mengambil alih grupnya sendiri. Pada saat ini, nada dering telepon Zhang Haotian terlintas di benaknya. Hei, kakak Tian, ada yang salah, Yan selalu jadi bahan ejekan. Siapa sih yang berani-beraninya mengejek Tuan Yan? Sialan. Itu tuan muda kedua dari keluarga Tang, Tang Xiwen. Begitu suara di telepon terdengar, wajah Tang Haoji di seberang sana langsung kaku. Bab 150. Awalnya, dia ingin berkenalan dengan perokok misterius ini. Karena dia mengetahuinya dari Zhang Haotian. Perokok ini selalu sangat tidak biasa.
Terlepas dari usianya yang masih muda, dia benar-benar bangga telah melakukan sesuatu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia menghabiskan hampir 1 miliar yuan, dan itu adalah arus kas. Keluarga Tang juga punya uang, tetapi Anda ingin Tang Haoji menarik lebih dari 1 miliar yuan sekaligus. Jika tidak berhasil, dana Tang Corporation akan hancur. Karena itu, penilaiannya terhadap Yan Zong telah naik ke level yang sama dengannya, atau satu level lebih tinggi. Dan sekarang, seseorang benar-benar menyinggung si perokok. Apakah orang ini saudara kandungnya sendiri? Tang Haoji langsung marah. Pergi. Keluar dan lihat sendiri, hal yang tidak bisa dipercaya ini. Tang Haoji bertindak tegas. Bersama Zhang Haotian, dia berjalan keluar dari ruang sidang parlemen dan menuju lobi hotel. Suasana di tempat kejadian menjadi semakin canggung. Chen Yuan tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia menepis tangan Tang Xiwen di bahunya dengan acuh tak acuh. Singkirkan cakarmu, kau tidak berhak memberiku pelajaran, apalagi kau, apalagi saudaramu. Chen Yuan menatap dingin. Di antara kata-katanya, kesombongan dan ketidakberdayaannya sungguh luar biasa. Apakah kau seorang mahasiswa miskin dan satpam paruh waktu? Tidak apa-apa jika kau tidak menghormati Tang Sao, tetapi kau bahkan tidak memperhatikan bos Tang Corporation dan perwakilan dari 10 anak muda terbaik di Seoul. Apakah kau menantang langit? Ya, Chen Yuan, aku mengagumi keberanianmu. Ada banyak orang di Seoul yang berani tidak menganggapku serius, tetapi kau adalah orang pertama yang berani tidak menganggap saudaraku serius. Maafkan pengetahuanku yang dangkal, aku tidak tahu kau begitu hebat. Tang Xiwen mencibir tanpa malu-malu. Sekarang wajahnya telah benar-benar hancur, dia tidak perlu lagi berpura-pura, dan tidak perlu lagi menyelamatkan muka Chen Yuan. Dia akan menamparkan wajahnya hari ini. Menamparkan wajahmu, Chen Yuan. Qin Bingsui berdiri di samping. Duduk di pinggir lapangan. Ia bahkan merasa sedikit lega di hatinya. Meskipun ia juga tidak menyukai Tang Xiwen, leluhur kedua. Namun demikian, Tang Xiwen tampaknya lebih kuat daripada Chen Yuan. Setidaknya pihak lain tidak akan menganggap kebaikanmu sebagai hati dan paru-paru keledai. Kau membantunya, dan dia masih menyalahkanmu. Pria ini kualitasnya sangat rendah. Sama sekali bukan pria sejati. Lihat, bukankah itu Tuan Tang? Zhang Haotian dan Zhang Sao juga ada di sini. Haha, bukankah anak ini tadi bicara omong kosong, mengatakan bahwa bahkan Tuan Tang tidak memperhatikannya. Sekarang dia benar-benar datang, aku lihat apakah kau berani terus membual. Benar-benar Tuan Tang. Dia sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik. Kudengar dia baru berusia 30 tahun ini. Dia belum menikah, tetapi dia memimpin Tang Corporation dengan nilai pasar hampir 1 miliar dolar. Dia benar-benar raja berlian kelas atas. 5. Versi asli dari presiden yang dominan, aku sangat menyukainya. Jangan bodoh, tidak mungkin pria seperti itu menyukaimu. Ayolah, dia benar-benar di sini. Pada saat ini, jantung semua sosialita di antara penonton berdebar kencang. Banyak elit, seperti menjilat anjing, membungkuk, dengan hormat memberikan kartu nama mereka, dan memanggil Tuan Tang. Tapi Tang Haoji sama sekali tidak berhenti. Wajahnya seperti arang, dan dia berjalan menuju Tang Xiwen. Presiden Tang, Tuan Muda Zhang. Mengapa Tuan Tang terlihat begitu jelek? Mengapa Anda tidak memanggil satpam dan mengusir anak ini? Dia benar-benar telah menghina Tuan Tang. Baik. Satpam, cepat kemari, ada masalah di sini. Seorang manajer hotel berteriak melalui walkie-talkie. Anak ini tamat, dia benar-benar tamat. Tang Haoji berjalan menghampiri Tang Xiwen dan Chen Yuan dengan ekspresi muram. Saudara, mengapa kau di sini? Sebenarnya, aku bisa menangani masalah kecil ini. Snap. Tang Haoji menamparkan pipi tampan Tang Xiwen dengan keras. Memukulinya sampai pingsan. Saudara, apa yang kau lakukan? Mengapa kau memukulku? Tang Xiwen menutupi sisi kiri wajahnya dan langsung menanyainya. Kenapa kau menabrakku? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau menghitung sampai 13 dalam hatimu? Cepat minta maaf pada Tuan Yan. Tang Haoji mengedipkan mata dan menunjuk Chen Yuan. Saat pertama kali melihat Chen Yuan, dia juga sedikit terkejut dengan usianya yang masih muda. Tapi justru karena usianya itulah dia semakin takut. Tuan Yan, maaf, adikku menabrakmu tadi. Aku minta maaf atas nama adikku. Tang Haoji meminta maaf secara pribadi. Begitu kata itu terucap, seluruh tempat menjadi hening. Ya Tuhan, apa yang sedang dilakukan Tuan Tang? Yan. Presiden Yan. Apakah dia Presiden Yan? Tang Xiwen membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tampak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa jam yang lalu, dia telah menjilat Shen Hao Yanzong dari kelompok generasi kedua.
Mungkinkah itu Chen Yuan? Bagaimana mungkin itu Chen Yuan? Canggung. Terkejut. Petrokimia. Pada saat ini, semua orang merasa seperti kuda lumpur berlari kencang melewati kepala mereka. Ternyata pemuda ini tidak diundang. Apakah dia benar-benar salah satu dari 3 tamu istimewa hari ini? Miliarder legendaris. Nima. Kengerian melanda di mana-mana. Kulit kepala semua orang mati rasa. Terutama beberapa orang sukses yang sebelumnya mengejek Chen Yuan menyusutkan kepala mereka seperti kura-kura. Sungguh memalukan. Mereka awalnya hanya ingin menyanjung Tang Corporation. Siapa sangka Nima menyinggung orang yang lebih kejam. Kuharap si brengsek itu tidak akan pernah melihatku, dan memperlakukanku seolah-olah aku tidak ada. Tuan Yan, saya tidak membuat pengaturan apapun kali ini. Seharusnya saya mengirim seseorang untuk menjemput Anda secara pribadi. Mengapa Anda tidak menelepon saya sebelum memasuki arena? Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Zhang Haotian berdiri dan meminta maaf. Dia melirik pakaian di tubuh Chen Yuan, dan langsung mengerutkan kening. Sialan, panggil manajer hotel untukku. Siapa yang mengatur seragam keamanan untuk jamuan makan hari ini? Suruh aku mengganti semuanya, dengar aku. Zhang Haotian meraung marah. Baik, Tuan Muda Zhang, saya akan meminta mereka untuk segera mengganti pakaian mereka. Seorang pria parubaya berusia 40-an, dengan keringat dingin di dahinya, berkata dengan patuh. Mata bulat besar Qin Bingsui hampir keluar. Rasanya seluruh tubuhnya berantakan. Selain terkejut atau kaget, tidak ada yang lain selain kengerian. Dia datang hari ini dengan sebuah misi. Atas nama Liu Teknologi dan kepercayaan Tuan Yu padanya, dia akan berhasil mendekati Tuan Yan dalam makan malam amal ini. Tapi dia tidak pernah membayangkannya. Presiden Yan sendiri mungkin adalah Chen Yuan. Nima merasa seperti Tuhan sedang mempermainkannya. Melihat Chen Yuan saja sudah cukup memalukan. Dia ingin segera mengakhiri hubungan ini. Sikapnya tadi tidak baik sama sekali. Siapa sangka Chen Yuan adalah orang yang selama ini dia cari. Mengingat situasi memalukan saat ini, bagaimana mungkin dia berani berbicara dengan Chen Yuan tentang pendanaan perusahaan? Dan Chen Yuan benar, mereka sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Tapi kau merasa benar sendiri, dan ketika kau membawa seseorang ke tempat ini, kau merasa sedang berbuat baik kepada pihak lain, dan kau ingin membalas budi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.